Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Pak De. Rahayu. Kesempatan kali ini saya mau menanyakan tentang apa itu namanya, lika-liku perjalanan salik Pak De. Dan salik itu kan dalam berjalan menuntut ilmu itu kan mesti banyak sekali naik turunnya, banyak lika-likunya, diantaranya untuk memahami semua ilmu-ilmu yang didhawuhkan oleh guru. Kadang salik itu kurang memahami dari ilmu-ilmu yang mungkin terlalu tinggi bagi salik. Nah, terus itu bagaimana caranya untuk mensikapi ngoten agar perjalanan salik itu bisa sempurna Pak De. Matur nuwun. Salam sejahtera bagi kita semua para pemirsa Kang Toko TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang benar sekali ketika kita berguru, terkadang di dalam memahami ajaran seorang guru itu terkadang kalau secara pelajaran di syariat umum khususnya sudah jelas pelajarannya karena sudah tertulis di dalam Quran ataupun hadis. Tapi kan di sini kan kita berguru dengan rohani. Nah, kalau rohani itu adalah penanya adalah batin kita, sementara kalamnya adalah alam semesta. Maka dari itu terkadang ada pelajaran-pelajaran yang di luar nalar. Contoh, ketika Musa alaihissalam berguru pada Nabiullah Khidir, ketika Nabiullah Khidir berjalan diikuti dengan Musa, lihat anak kecil dibunuh, lihat perahu kapal ya itu ya, malah dilubangi, itu kan gak ketemu nalar. Nah, maka itu saya harapkan untuk menjaga supaya nggak ada kebimbangan menurut saya ya, jadi kita harus bisa mengambil makna yang tersirat daripada ajaran yang guru berikan, seperti itu. Jadi dibaliknya itu ada apa? Contohnya seorang guru ingin mengajarkan sesuatu ilmu menuju sesuatu yang lurus dan benar di dalam hakikatnya. Terkadang kita dihadapkan dengan perbuatan yang malah salah, bertolak belakang. Malah kita sepertinya diajarkan sesuatu yang menyesatkan. Contoh seperti itu. Tapi untuk mendapatkan sesuatu yang lurus, memang kalau secara rohani kita menemukan dari hal-hal yang tersesat itu tadi, dikatakan bisa lurus karena kita kesasar. Seperti itu loh kan? Contohnya seperti itu. Makanya hati-hati di dalam berguru secara rohani ya kan ya. Dan ini pendidikan yang sangat luar biasa. Ini tidak pernah dididik secara umum karena ini memang ilmu rohani sifatnya. Dan kita hanya menginformasikan di media ini hanya secukupnya saja. Hanya untuk apa? Untuk sebuah penjelasan. Dan untuk pendalamannya tentunya harus bertemu dengan guru langsung yang gitu ya. Itu. Nah, gimana menurut Meta? Apalagi yang menjadi sebuah pertanyaan? Pak De, terus kan kalau dalam dimensi rohani tentunya kan beda dengan dimensi konsep akal pikiran Pak De. Misalnya sewaktu Musa berguru dengan Nabi Khidir, itu kan awal mulanya Musa itu kan merasa sombong karena merasa sebagai orang yang paling pinter. Ya memang Musa itu pinter, sangat cerdas. Tapi Allah menunjukkan masih ada hambaku yang lebih cerdas dari kan ngatain Pak De. Terus dalam perjalanannya ternyata Musa itu lebih mengedepankan konsepnya. Akhirnya konsepnya itu istilah Jawanya ketekuk. Ketekuk itu habislah ketika bertemu dengan Nabiullah Khidir. Lah
cerita perjalanan pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir itu kan berarti maknanya kalau orang mau berguru intinya itu harus utamanya patuh dan tunduk sama guru ya berarti. Kan itu kan sebenarnya sebuah contoh ya berarti. Ketika Musa itu merasa lebih daripada Nabi Khidir, makanya malah nggak jadi. Gitu berarti. Nah, berarti kan ketika sudah diberi contoh di dalam Quran, ketika ada salik nggak nurut terus berprasangka pada guru macam-macam malah itu istilahnya kalis ngoten nggih. Itu pripun berarti? Jadi gini, perlu saya jelaskan di sini, ketika seorang salik itu belum mewadai ilmu dari seorang guru dengan secara bisa mengerti makna yang tersirat dan tersurat di dalam pelajarannya, dan akhirnya berkeputusan. Contohnya nih, Kang Meta sudah berguru sama Gus Ropek ya. Terus suatu ketika Kang Meta ini mempunyai orang yang dianggap lebih hebat lah, lebih istilahnya lebih benar daripada Gus Ropek, contoh ya. Ini contoh aja ya. Nah, itu sih menurut saya boleh-boleh saja, enggak apa-apa. Tapi sesungguhnya yang demikian itu akan keluar di jati dirinya, enggak ngaji diri sejati, justru dia akan keluar dari pakem dirinya sendiri. Manakala Kang Meta istilahnya apa ya, sudah menilai, membandingkan dengan guru yang baru, contohnya gitu loh. Wah, saya dulu berguru di Gus Ropek seperti ini nggak bener, sesat umpamanya gitu ya. Terus mengadu pada guru yang didatangi yang baru itu. Suatu ketika nanti Kang Meta nggak cocok lagi sama guru yang baru itu tadi, pindah lagi. Nanti akan seperti itu terus, maka akan semakin jauh dengan jati diri, gitu loh. Isinya mencari terus, malah mencari tapi tidak kunjung. Itu penyebarannya dari guru yang lain. Makanya di sini tuh nggak dilarang, kan? Di sini bebas kalau berguru, nggak dilarang. Mau kemana saja monggo, dengan catatan bisa mengembangkan proses rohaninya yang sedang dijalankannya untuk semakin dekat pada Tuhan. Itu tuh, kan? Gimana? Udah paham? Terus memang cerita antara Nabiullah Musa dengan Nabiullah Khidir kan contoh yang nyata ya Pak Tinggi, bahwa ketakdiman dan patuh itu penting. Yang keduanya itu tidak boleh banyak bertanya, karena ternyata ketika Nabi Musa merasa paling pintar, disodorkan oleh Allah Nabiullah Khidir yang lebih pintar, isinya bertanya-tanya, karena apa yang diajarkan Nabi Khidir tidak sesuai dengan konsepnya Nabi Musa. Ngoten nggih Pak Tinggi? Iya. Ditabrak-tabraki ngoten nggih. Makanya disinilah terkadang kita gagal menjadi seorang murid, atau bahasa tarekatnya seorang salik. Karena apa? Karena ketika kita berguru, inginnya konsep kita, pemikiran kita, rasa kita itu dijadikan seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, sehingga kita tidak bisa menerima ajaran guru itu sepenuhnya. Jadi maunya seorang salik atau murid ini gurunya itu bisa seperti yang diinginkan oleh seorang salik ini tadi atau murid tadi, tapi lupa bahwa guru itu mempunyai kalam ajaran dari Allah SWT, dari kesanatan ilmunya. Harusnya kan kita cukup kita itu mendengarkan, terus mengamalkan, dan nanti bisa dirasakan hasilnya bagaimana, dengan ketawaduan, dengan kita istiqomah, selama itu ajarannya tidak menyimpang kepada ketuhanan, berproses untuk menuju mendekat kepada Tuhan, sudah tentunya kita terima ajaran seperti itu dengan istiqomah. Kecuali kalau seorang guru itu mengajarkan sesuatu yang melenceng, yang keluar dari ketuhanan, nah itu patut kita pertanyakan, gitu loh. Gimana, Kang Meta? Ngeten Pak nek sing badhe kula tanggepi, misalnya ketika Nabiullah Khidir ketemu dengan seorang anak tiba-tiba disembelih. Itu kan menurut syariat itu kan kok tiba-tiba menyembelih. Berarti kan sebetulnya dalam konteks
andikan Musa bertanya itu sebenarnya hal wajar berarti. Wajar. Tapi untuk konteks antara guru dan murid itu salah nek menurut kula nggih. Karena perintahnya sejak awal ketika bertemu kamu boleh berguru padaku, ikut padaku dengan catatan kamu harus diam. Kan ada poin awal berarti. Berarti harus dipisahkan konteksnya ya berarti ya. Iya. Karena Musa tidak melanggar perjanjian awal, kamu harus diam. Walaupun ketika terjadi itu mesti orang kaget, tiba-tiba anak kok disembelih. Pasti nahan nggak bisa. Nah, kembali lagi kesepakatan awal lah. Makanya kan kalau berguru kan kesimpulannya kalau ketika saya berguru mendatangi Romo Rofik, mendatangi Pak Adi kan kalau menyerahkan diri Pak berguru. Berarti kan saya siap untuk menerima segala tata cara dari beliau berdua. Lah terus berjalannya waktu jelalah dibentur-benturkan dan aku komplain ya, berarti kan kula sing menyalahi perjanjian kula dhewe ya Pak. Ngoten. Niku pripun Pak? Ini sangat bagus, menarik sekali ini pertanyaan Kang Meta ya. Memang di dalam berguru ini memang kita sering kali dihadapkan dengan banyak kubangan, banyak jugangan yang harus kita lewati. Bisa enggak kita melewati itu semua? Ketika kita melihat sosok seorang Nabiullah Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam, kan cukup disuruh diam. Ketika diam, tentunya nanti guru akan memberi sebuah penjelasan. Kok saya melakukan ini akan diterangkan. Tapi manakala kita sudah berontak, sudah istilahnya sudah keluar dari pakem apa kesepakatan di awal, lah itu guru tentunya nanti akan mengatakan, kau gagal, kamu gagal jadi muridku, kamu gagal berguru padaku, sudah aku bilang berat untuk berguru kepadaku, seperti itu. Nah, seperti ketika para sahabat membantu perjuangan gerakan ajaran Nabiullah Muhammad, dipertaruhkan harta bendanya bahkan nyawanya. Karena apa? Karena sudah yakin atas wahyu yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad, sehingga nyawa pun dipertaruhkan, harta dipertaruhkan, harta benda nyawa diserahkan untuk perjuangan membela sebuah agama wahyu yang diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Sementara kita yang baru belajar di sini, kita terkadang berguru untuk mencukupi kebutuhan kita. Nah, di situ loh Kang. Kan faktanya kan segitu. Mayoritas tapi tidak semua. Mayoritas tapi tidak semua. Jadi berguru karena butuh ingin selesai hutangnya, butuh ingin istilahnya mendapat kehidupan yang enak dengan berguru, gitu. Itu contohnya tuh Kang. Itu dah lebih paham. Alhamdulillah. Paham Pak. Apalagi ngobrol santai aja Kang, bebas. Lah ini kalau teringat, ini masih masalah tentang Nabiullah Musa dan Nabiullah Khidir. Di dalam ayat itu kan Nabi Musa kan seorang nabi yang terlalu cerdas dan sehingga dengan Allah pun sering bertanya, tapi beliau tetap kekasih Allah. Nah, di mana aku nanti akan bertemu dengan Nabi Khidir? Lah Allah kan menjawab di Quran yang intinya nanti kalau ada dua laut yang bertemu dan ikanmu itu nanti lepas, disitulah hambaku akan menemuimu, kan adalah simbol dua laut bertemu itu kan laut yang bertabrakan gitu Pak. Laut bertabrakan, dengan tabrakan itulah ikan yang tadinya mati hidup kembali. Dari ayat itu umpamanya saya sebagai pribadi menafsirkan bukan menafsirkan, maksudnya menganalisa karena kan nggak boleh menafsirkan menganalisa, berarti kan guru itu terkadang sengaja membentur-benturkan gen atine salik urip. Filosofi ini nek kula ngambil kok ngoten berarti. Lah karena nek ora dibenturkan ati nggak bisa hidup. Lah makanya kan
dalam berjalannya seorang salik itu harus kompleks, harus punya kecerdasan, caranya dibentur ki guru ki tidak boleh berprasangka, tidak boleh menilai macam-macam lah. Lah niku nek analisane kula ngoten niku kinten-kinten pripun niku Pak? Iya, kalau analisa kan bebas kan. Nggih. Bagaimana kita mengambil hikmah ibrah sebuah perjalanan Nabi Isa ini tadi untuk Nabi Musa. Nabi Musa. Oh ya, Nabi Musa itu bertemu Nabi Khidir itu kan luar biasa. Kenapa ketika beliau mencari Nabi Khidir harus membawa ikan? Ikan itu kalau analisa saya seperti bagaimana itu sebuah ikatan. Kenapa harus bertemu dengan apa tadi? Dua laut yang bertemu. Itu kan antara dohir batin. Jadi di dalam ikatan dohir batin itu sesungguhnya kita sedang diajarkan di dalam sebuah hikmah di dalam memandang segala sesuatu apa yang diajarkan guru itu bagaimana caranya untuk menangkap ilmu yang tersirat maupun yang tersurat. Makanya ketika kita banyak pertanyaan yang tadinya ini sebuah ikatan ini untuk merajut sebuah pengertian untuk belajar supaya bertemu dengan kesejatian lahir batin. Nah, justru akhirnya tidak mampu menganalisa sebuah perjalanan rohani tadi karena masih menolak dengan apa yang disajikan oleh guru sehingga lahir batinnya nggak selaras menolak ajarannya. Jadi itu loh. Padahal itu ada kandungan yang tersirat di dalamnya. Contohnya kenapa itu ada kapal dibolong? Nggak taunya kapal itu mau dirampok, gitu. Kenapa anak itu disembelih, dibunuh? Ini nanti akan menjadi anak yang kafir, kan gitu loh kan? Nah, kan jelas toh? Oh iya, berarti kan ini kembali lagi utamanya seorang salik intinya patuh, takdim nih Pak Tinggi. Takdim tidak berprasangka tinggi. Iya, makanya saya sama Gus Robek sering menekankan atau menegaskan bahwa kami itu tidak ingin dianggap sebagai guru, walaupun kami mengajar ilmu kerohanian pada panjenengan semua, dan panjenengan semua tidak pernah kami anggap sebagai murid. Saya lebih suka menganggap kalian semua itu adalah sahabat perjalanan rohani saya. Jadi biar tidak ada sesuatu hijab yang akhirnya menjadikan sebuah hanya ketawaduan, hanya sebuah ketaatan, tapi tidak menjadi sebuah kecerdasan di dalam mengolah rohani, gitu loh. Kan lostel kalau kita, nah gitu loh, nggak ada sekat, cair ngoten nggih Pak. Gimana nih pengalaman kami ta? Nggih, alhamdulillah. Nah, niku sebetulnya selaras. Tinggal kemampuan salik itu untuk menganalisa hal itu. Itu dari sudut pandang saya pribadi. Karena kalau Romo ngajarkan ini, Pak D selalu sebenarnya sejalan, cuma dengan warna yang berbeda. Berikutnya mesti dari Cirebon juga mengajarkan yang sebetulnya sama, cuma lah itu kan nanti kembali lagi ke diri salik untuk memahaminya. Makanya kalau melihat itu dengan ketakdiman lahir batin, insya Allah sama Pak D. Ya nggak tahu kalau salik lain ini bukan terus saya di depannya Pak D terus bilang gitu, karena selaras. Misalnya gini, ketika Romo mengajarkan tentang dzikir nafas, Pak D mengajarkan tentang getar, besoknya lagi Kang Agus juga mengajarkan tentang titik-titik dzikir. Sebetulnya itu kan sama, cuma dengan warna yang berbeda, poin-poinnya, sudut-sudutnya itu sama. Itu kan kenyataannya sebenarnya bisa dilihat di kenyataan, bukan cuma hanya sekedar Pak D kok seperti ini, Romo terus Kang Agus kok seolah-olah beda, padahal itu sebenarnya hanya warna aja. Lah niku ngoten Pak D, nek kula ngoten. Ya sebetulnya gini kan, sekarang kan lagi ini ya di perjalanan salik ya, salik Satariyah khususnya ya, yang berguru di Satariyah, di dunia tarekat Satariyah itu kan khususnya ini untuk para salik yang ada di Jogja, Bantul, Klaten, Karanganyar. Sekarang kan lagi bingung ini sama pakem. Nah, jadi menganggap bahwa
saya sama Gus Rup itu keluar dari pakem. Nah, itu kan itu. Karena yang gayeng kan itu. Nah, tanpa menganalisa pelajaran yang tersirat tadi. Itu tuh. Apakah ketika saya dengan warna saya, Gus Rupik dengan warna Gus Rupik, apa pernah mengajarkan selain zikir la ilaha illallah? Tidak pernah. Nah, kan kita fokusnya la ilaha illallah, Allahu. Cuman metodenya aja dibikin beda. Karena saya dianggap keluar dari pakem, karena saya itu orangnya agak unik. Terkadang saya ngajak di alam terbuka. Ayo kita zikir di pantai. Ayo kita zikir di gua, ayo kita zikir di hutan. Itu yang menjadikan sebuah permasalahan yang akhirnya dikatakan itu keluar dari pakem, gitu. Ya tak? Padahal yang dikatakan keluar dari pakem itu justru kalau seorang santri belajar sama Gus Rupik, lah kok malah pindah belajar kepada yang lain, itu namanya keluar dari pakem. Yang belajar sama di Cirebon kok pindah yang lain, itu namanya keluar dari pakem. Itu termasuk pakem. Pakem itu banyak. Di dalam berkeluarga ada pakemnya. Di dalam bersosial masyarakat ada pakemnya. Di dalam bernegara ada pakemnya. Di dalam sebuah ilmu paguron itu juga ada pakemnya. Harus luas, mana pakem itu luas kan? Luas. Jangan cuman wah ini kok beda ini kok dikir di laut ini, di pinggir pantai, ini udah nggak pakem. Nah, bukan seperti itu konteksnya sangat kecil. Gitu kan? Gimana? Paham nggak? Gila harus berarti. Karena kan untuk itu kan sebenarnya ketika Romo Agus mengajarkan la ilaha illallah, Pak D ngajak keluar. Sebenarnya kan sama. La ilaha illallah kan mananya hanya ada Allah gitu. Iya. Lah Pak D itu sebetulnya kalau penangkapan saya, ayo ngajak ning alam. Piye ketika kamu dijak ning gone hutan sing peteng, kamu iso ra dengan zikir. Bisa enggak mempraktekkan la ilaha illallah itu? Nek gone hutan sing peteng wedi ndredeg la ilaha illallah jarine hanya ada Allah kan ngoten. Sebetulnya kan warnanya kan nek mampu memahami dengan kerendahan hati kan. Itu kan sebenarnya Pak D menjabarkan. Nek Romo Agus di Cirebon konsepnya gini, la ilaha illallah yang dikir la ilaha illallah. Pak D ayo tak jak ning gone hutan belajar la ilaha illallah mungkin praktek kan ngoten Pak D. Termasuk saya ajak masuk berendam dialog itu tuh bagaimana ketika kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah Allah di dalam laut, bagaimana bisa enggak? Nah itu loh. Apa nanti yang muncul itu sebuah ketakutan akan nanti tenggelam di laut? Apakah nanti ketakutan nanti hanyut dan akhirnya mati di laut? Apa bisa bertetap dengan la ilaha illallahnya? Lah ini loh. Ini kan kenyataan gitu sebenarnya. Nah, antara konsep dan maksudnya laku secara amalia dengan laku praktek. Sebetulnya kan warnanya nek kula memahami ngoten Pak D. Lah misalnya seperti zaman Rasulullah la ilaha illallah diadu lewat perang malahan. Nah, ora ning laut sih wis nyoto nek ngalih kesabet mati. Nah, karena para sahabat dulu tauhidnya sudah tegak, yus malah pinginnya mati. Intinya ngoten Pak, nek kula memahami ajarane Pak D kali Cirebon ki ngoten. Ya termasuk dulu sempat ada berita yang santaro, yaitu mungkin karena para salik itu belum bisa atau belum mengerti tentang statusnya pelajaran yang kami berikan sama Gus Rupik. Dulu sempat menjadi heboh, sebuah perguncangan kan tidak sesuai dengan syariat ya. Kan nggak ada dalilnya di syariat kok dikir kok di laut, dikir kok di pantai kan gitu ya. Seperti halnya ketika dulu ada istilahnya awal-awal dulu ya, ketika kita di laut terus dulu kan ada juga ya salik yang kok istilahnya kalau kamu berendam itu harus istilahnya minum AO gitu ya. Nah sebetulnya kan secara agama kan nggak boleh itu, karena itu sesuatu yang sifatnya qamar ya kan. Nah tapi kita
perlu ingat, sesuatu yang halal itu terkadang bisa menjadi haram, sesuatu yang haram terkadang bisa menjadi halal. Gimana situasi dan kondisinya. Karena waktu itu kami mengambil kebijaksanaan. Kalau yang namanya berendam masuk di laut atau zikir di pantai kan dingin. Nah, makanya itu kita waktu itu menggunakan itu hanya sekedarnya, tidak untuk mabuk kan waktu itu ya. Cuma untuk penghangat badan supaya nggak kena angin atau kena dinginnya air. Tapi itu sudah kami hilangkan karena kami merasa itu tidak benar. Nah, apalagi waktu itu yang di diri saya itu dulu kan belum Islam, Kang. Jadi beliau tidak ada masalah dengan itu karena beliau memang statusnya belum Islam. Jadi masih menggunakan tradisi ajaran Jawa kuno kan gitu. Dan sekarang sudah Islam beda. Banyak sekali berbeda. Nah gitu loh. Ini perlu saya klarifikasi supaya yang belajar di sini mengerti. Supaya tidak salah berpersepsi lagi. Gitu loh, Kang. Kalau ini enggak saya ungkap, ini akan menjadi sebuah bumerang, menjadi sebuah bom waktu. Makanya segala suatu pandangan itu harus dengan penuh kebijaksanaan. Contoh, ketika kita memandang sesuatu menurut kita benar, belum tentu menurut Tuhan itu benar. Yang kita pandang salah, belum tentu menurut Tuhan salah. Gitu loh, Kang. Ya ini terpaksa saya ungkapkan di media YouTube ini supaya paham gitu loh, Kang. Ini terpaksa dengan berat hati saya menyampaikan karena ini sudah menjadi sebuah keresahan. Harus saya klarifikasi. Gitu loh. Ini kembali mulai kali dari kisah Nabi Ibrahim sama Nabi Nabi Musa sama Nabi Khidir. Menurut syariat membunuh itu nggak boleh, dosa gede. Tapi Nabi Khidir disembelih berarti. Lagi. Artinya kan banyak sebuah sisi yang harus dilihat per konteks. Konteksnya apa dulu? Itu kan nyata sampai disebutkan di Quran gitu berarti. Membunuh itu adalah termasuk salah satu dosa yang besar. Lah kok malah Nabi Khidir nyontoni Nabi Musa disembelih. Haram, tapi itu kudu dilakukan. Lah niku lho Pak. Niku nek kalau mau memahami dari awal mungkin bisa diberikan contoh masuk ke konteks awal tadi. Tapi kita sekarang sudah diinovasi ya. Kita sudah kembali ke pakem. Kalau dulu itu memang seperti itu karena kita ingin sesuatu yang terbebaskan dari semua pikiran yang ada. Dengan itu kan tujuannya losdol, zikir kita bisa betul-betul kosong, bisa masuk dalam kosong, masuk alam ketuhanan. Tapi terkadang bagi orang yang belum paham, terkadang itu menjadi sebuah yang nggak pas. Karena apa? Justru itu nanti bukan mabuk zikir, tapi mabuk karena minuman kan gitu ya toh. Hanya sekarang sudah tidak boleh seperti itu ya toh. Apalagi sekarang ajarannya sudah kembali ke pakem. Kalau dulu kan saya menggunakan spiritual Jawa dan saya juga dulu ajaran-ajaran yang saya ajarkan ajaran leluhur. Tapi ketika sekarang sudah dirakit menjadi sebuah ajaran ketarekatan, ya kita beda ajarannya gitu loh. Kita harus sesuai dengan ajaran tarekat yang dibawakan oleh guru yang bersanad dari Rasulullah sampai kepada guru-guru kita. Nah, jadi yang kemarin-kemarin yang lalu-lalu buat pengalaman lah, jangan sampai terulang. Lihat konteksnya ya Pak. Nah, seperti itu. Jadi ya saya minta maaf pada penjenengan semua ketika belajar sama saya. Kalau memang itu dulu menyesatkan bagi penjenengan semua, saya mohon maaf, tapi tidak ada maksud sedikit pun untuk saya menyesatkan penjenengan semua. Karena hakikatnya saya tidak lepas pada zikir. Saya nggak lepas dengan asma, menyebut sifat yang maha kuasa. Coba selama belajar apa saya keluar dari konteks ketuhanan menurut Kang Meta? Oh tidak pernah. Ya memang warnanya beda. Ya saat ini kan misal kemarin waktu disuruh kungkum di pengging itu Pak. Itu kan dingin sekali. Iya. Saya tuh disuruh zikir Allah di tengah malam, pagi hari, telanjang dada dengan suhu dingin dan belum pernah saya lakukan. Saya mau zikir Allah itu aja gedretek Pak De. Segala kondisi apapun gitu. Lah makanya Pak De jajal jegoro. Iso ora ke zikir Allah. Awalnya berat memang. Kalau duduk seperti ini gampang. Allah. Saya tuh mau zikir
saking dredeg ya. Itu pengalaman pribadi yang saya alami. Tapi begitu saya mulai tenang, sudah merasakan menyatu dengan air, dingin itu hilang. Setelah dingin itu hilang, kalau mendapatkan kenyamanan saat dikir Allah. Ngoten Pak Di. Jadi ini kan tidak hanya konsep Allah jajal jegur wati sih dingin sekali. Saya sampai ndredeg main dikir Allah aja nggak bisa lah. Itulah yang pengalaman, artinya warna itu sebuah keindahan sebetulnya. Karena dari Cirebon mengajarkan ini jajal praktek lah. Konteksnya adalah ketika kita dalam dingin pun sudah bisa menyatu, nanti di dalam kehidupan kita akan lebih mudah untuk dzikir Allah, menegakkan, mempraktekkan la ilaha illallah di dalam kehidupan. Nek kula menanggapi ngoten. Ngoten Pak. Makanya kita mulai sekarang kembali ke pakem ya. Yang sudah berlalu itu jadikan sebuah pengalaman untuk berproses gitu itu. Dan saya harap untuk kedepannya nanti kita akan lebih fokus menata rohani kita baik secara lahir dan batin. Karena tidak mungkin manusia itu tidak melakukan kesalahan, pasti ada kesalahan. Itu pasti ada di dalam sebuah perguruan ataupun dalam sebuah kehidupan sehari-hari, itu pasti ada kesalahan. Tidak mungkin akan selalu kita tuh benar. Itu perjalanan Pak Tinggi. Ya nyata Pak Tinggi menambahkan kisah. Karena dulu kan Sayyidina Hasan dan Husain waktu masih kecil itu mainannya itu anjing. Padahal saat itu Rasulullah sudah seorang nabi, tapi berjalannya waktu anjing dilarang karena najis. Tapi kan sebelumnya buat mainan cucu-cucunya. Seperti juga halnya Homer. Dulu para sahabat pun minum Homer. Pernah? Iya. Malah itu kan minuman sehari karena kan di gurun pasir. Kalau malam kan dingin sekali. Nah berjalannya waktu itu dilarang, sudah dihentikan. Nah berarti kan sebenarnya perjalanan di tarekat ini kan mirip dengan perjalanan Rasulullah dulu ya Pak Tinggi. Iya. Sebetulnya gitu gitu. Cuman bedanya kalau Romo Kiai Kang Agus itu sudah menyempurnakan ajarannya, udah menerima matangnya. Cuman kalau kita harus berproses dari sesuatu yang kekeliruan dulu, gitu loh. Karena kita ini ya namanya juga seorang salik yang masih dungu, seorang murid masih dungu. Ya kita waktu itu kan mikirnya kan gak sejauh itu, gitu loh. Gitu. Jadi mirip dulu perjalanan dakwahnya Rasulullah di Arab sana. Sebenarnya mirip ya Pak Din. Mirip. Saya tuh sebenarnya tadi gak terpikir kok tiba-tiba oh iya ding dulu Rasulullah juga Sayyidina Hasan Husain juga mainannya anjing. Terus berjalannya waktu Allah menurunkan ayat gak boleh karena najis diganti kucing. Ya. Ngoten Pak Din. Ingat ini. Termasuk kamar itu tadi kamar. Tadinya buat minuman sehari-hari karena di sana dingin. Iya. Tapi kan berjalan waktu ternyata dilarang akhirnya. Ya sahabat tunduk dan patuh. Ya karena kalau nggak diberi pencerahan, memang efek sampingnya nggak bagus juga. Nanti kita nggak jadi kita mabuknya bukan mabuk zikir, tapi mabuknya mabuk minuman kan gitu. Padahal itu memang proses untuk perjalanan. Kalau memang ini dianggap keliru ya saya atas nama pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada khususnya Romo Kiai Kang Agus karena saya sudah membuat kesalahan dan saya juga sudah klarifikasi, saya juga sudah memohon maaf secara langsung dengan beliau dan itu tuh. Makanya kita sekarang akan istilahnya merubah segala suatu tatanan untuk kembali sebuah pakem tanpa harus bersinggungan dengan hal-hal yang nantinya menyebabkan sesuatu bumerang karena minimnya pemahaman. Itu cukup ya Kang ya. Alhamdulillah sangat mencerahkan nih Pak Di. Ya. Bagi kula cukup matur nuwun sangat niki. Ya. Pemirsa Kang Togotip yang berbahagia, ini tadi obrolan saya sama Kang Meta, semoga menjadi sebuah pencerah bagi panjenengan semua. Kalau ada salah-salah kata kami mohon maaf. Dan apabila sahabat salik dimanapun berada yang pernah ikut lagu dulu waktu di pantai, waktu di hutan atau di gua, kalau ada sesuatu yang menjadi tidak berkenan di hati saudara atau mungkin menjadikan sebuah bumerang ketika Anda belajar, kami mohon maaf sebesar-besarnya.
Dan kalau memang nanti panjenengan sudah tidak selaras dengan kami, harusnya dipertanyakan dulu, jangan mengambil keputusan. Kalau bisa ikatan persaudaraan yang kita jalin selama ini jangan sampai musnah hanya gara-gara kesalahpahaman seperti itu, karena hakikatnya kita saudara dalam rohani. Kalau panjenengan semua nanti punya guru selain saya ataupun Gus Ropik ataupun Kiai Agus Santoso, mangga silahkan, tapi jangan sampai membanding-bandingkan. Karena apa? Setiap guru punya cara, metode di dalam mendidik para santrinya atau saliknya. Itu terima kasih. Saking Dumadi Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai Pak D. Awak dhewe isih dipikir para leluhur, ngerti kuwe padha-padha ngawur, tetep obat nganggo budi pekerti luhur. Jamane jaman bingung, negara